warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan damai, kenikmatan tenang dalam beribadah, kenikmatan utuhnya keluarga kita dalam sakinah, dalam ketentraman. Semua kenikmatan yang kita rasakan yang hari ini justru tidak dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, terkhusus kepada saudara-saudara kita tercinta di Gaza, Palestina. Oleh karena itu, marilah kita hadirkan rasa syukur atas karunia Allah kepada kita, kepada negeri kita, seraya senantiasa memanjatkan doa dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih dalam kondisi terjajah. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa setia dan ikhlas meneruskan dan mengikuti jejak langkah beliau, termasuk kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, dan semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai khatib pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semua yang hadir membawa keikhlasan ke masjid ini. Marilah kita perbaiki keimanan kita, marilah kita kuatkan keimanan kita, marilah kita mantapkan ketakwaan yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan dengan pesan yang sangat tegas, yang sangat lugas kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus menjaga hati kita, menggerakkan hati kita untuk beribadah, untuk mendekat kepadanya, terus memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita berada dalam ketakwaan ini sepanjang hayat kita sampai kita kelak menghadapnya dalam husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, keimanan dan Islam itu ada bedanya.
seseorang yang sudah menjadi muslim belum tentu bisa disamakan dengan seseorang yang sudah menjadi mukmin. Sering di antara manusia sudah merasa bahwa dia adalah seorang mukmin sejati. Padahal di mata Allah belum tentu. Sebagaimana sebuah ayat memberikan petunjuk kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang Arab Badui, di mana mereka berkata, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Keimanan kami telah kuat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu. Sesungguhnya kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan keimanan itu belum masuk ke dalam jiwa-jiwa kalian, ke dalam hati-hati kalian. Jadi ada orang yang sudah merasa percaya diri dia sebagai seorang mukmin, seorang yang telah kokoh imannya. Padahal di mata Allah dia baru saja mampu berislam, berserah diri. Memang dia taat kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya, tetapi ketaatannya semata hanya ketaatan tanpa keyakinan yang lebih kuat lagi. Meskipun demikian, tetap ketaatan orang-orang yang baru Islam itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam terusan ayat ini, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a. Maka pahala dari ketaatan tersebut tidak akan Allah kurangi sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Orang berislam alhamdulillah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan menuntut sekedar hanya taat beribadah ritual saja. Keimanan menuntut keyakinan, keimanan menuntut pembuktian. Maka keimanan adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya keimanan disebut keimanan hanya saja bila dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Keimanan yang kokoh, keimanan yang tidak bisa digoyahkan oleh ancaman atau oleh iming-iming. Bahkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Keimanan dibuktikan dengan kesungguhan berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar, orang yang jujur dengan keimanannya. Maka hadirin muslimin rahimakumullah, kita berharap hadirnya kita ke tempat ini diiringi dan didasari dengan keimanan yang kokoh. Bukan sekedar hanya taat karena kita tidak bisa menolak takdir sebagai manusia yang dilahirkan di keluarga muslim, manusia yang dilahirkan di masyarakat muslim, sehingga keislaman kita hanya sekedar keislaman budaya. Tapi kita harus terus meningkatkan keislaman kita ke derajat mukmin, di mana ketaatan kita didasari dengan keyakinan, dan keyakinan tersebut keyakinan yang tidak bisa diragukan kembali. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman bahwa banyak orang yang mengira cukup dengan mengaku beriman, cukup dengan mengatakan saya telah beriman maka dia menjadi mukmin. Padahal tidak demikian.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan kami beriman, dan mereka tidak diuji, tidak dicoba, tidak diuji untuk membuktikan apakah iman itu benar atau hanya main-main saja. Allah tegaskan, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang dulu mengatakan kami telah beriman, Allah uji keimanannya. Maka dengan ujian itu, fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah mengetahui dengan ujian tersebut mana orang-orang yang sungguh-sungguh dengan keimanannya dan mana orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ujian Allah pasti akan datang kepada setiap orang yang mengatakan aku telah beriman kepada Allah. Dengan beragam ujian, dengan level ketakwaan dan keimanannya orang tersebut gitu ya, disesuaikan dengan kekuatan iman tersebut. Maka dalam ayat yang lain kita sambungkan, Allah berfirman bertanya kepada kita semua yang seolah-olah sudah merasa aman pasti masuk surga. Ini sebuah pertanyaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian sudah mengira akan masuk surga? Karena kalian mengira sudah beriman, sudah sangat banyak amalnya, sudah sangat kuat keyakinannya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan belum datang kepada kalian cobaan seperti cobaan yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan malapetaka, wa dharra, dan kesengsaraan, wa zulzilu, dan mereka digoncangkan, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Saking beratnya ujiannya, saking beratnya kesengsaraan, saking goncangnya jiwa-jiwa mereka, bahkan Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya sampai-sampai berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kita bisa membayangkan sebuah ujian yang membuat seorang Rasul yang paling bertakwa, yang paling beriman, seolah-olah mempertanyakan mana pertolongan Allah. Tentu ini bukan ujian yang biasa. Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keimanan yang kita miliki mungkin belum seberapa, tetapi Allah akan menguji kita, dan setiap ujian yang lulus kita lalui akan mendatangkan ujian yang lebih besar lagi. Maka Rasul mengatakan, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kaum yang paling Allah cintai adalah kaum yang paling besar ujiannya, yang paling berat ujiannya. Para nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka ujian mereka adalah ujian paling berat. Orang-orang beriman, orang-orang yang menghadapi peperangan, menghadapi penjajahan, mereka adalah orang-orang yang Allah uji dengan ujian yang lebih berat. Maka keimanan mereka tentu berbeda dengan keimanan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada siapapun untuk terus meningkatkan keimanannya, untuk meningkatkan level keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita saksikan hari ini, kekejian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina,
itu adalah anugerah bagi orang-orang Palestina dari sisi keimanan. Karena itu menunjukkan mereka lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwa mereka lebih dekat dengan surga dibandingkan kita yang jauh dari sini. Karena itu menunjukkan bahwa keimanan mereka telah terbuktikan dan kita sudah menjadi saksi atas keimanan itu. Maka hari ini kita yang jauh dari Palestina, kita yang jauh dari Gaza, tentu juga sedang diuji keimanannya. Adakah kita peduli dengan mereka? Adakah kita memiliki kesedihan, kekhawatiran, kemarahan atas semua yang terjadi di sana? Dan itu menjadi salah satu ciri-ciri keimanan dalam diri kita. Mungkin mereka diuji dengan ketakutan karena bom yang terus meluluhlantakkan tanah mereka. Dan kita diuji dengan kelalaian, ketenangan, diuji dengan ini. Sehingga kadang ujian ini membuat kita tidak peduli dan lupa. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Palestina harus mengingatkan kita kepada kita dan harus menjadi satu wasilah, satu perantaraan untuk kita meningkatkan keimanan kita. Yaitu tentu dengan cara menghadirkan rasa iman dalam diri kita. Menghadirkan rasa perasaan satu tubuh dengan orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di sana. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka dan kasih sayang mereka dan kelembutan satu sama lain di antara mereka, seperti perumpamaan seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh merasa sakit, maka tubuh yang lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Jadi mungkin hari ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu sayang kepada kita sehingga menempatkan kita jauh dari front peperangan. Tetapi kita bisa membuktikan keimanan kita dengan menunjukkan kepedulian kita, dengan menunjukkan keterlibatan kita, dengan menunjukkan keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang beriman. Dan itu harus betul-betul kita rasakan sampai kita tidak memiliki sedikit pun keraguan. Karena saat ini ketika kita ingin membela, ketika kita ingin membantu, ada saja pihak-pihak yang justru membuat kita ragu. Justru itulah ujiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melihat yang benar adalah benar dan kita menjadi pembela kebenaran itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil sehingga kita bisa menjauhi hal-hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah usi wa iyyakum bittaqallah faqad faza muttaqun. Faqala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim.
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة